datang kembali di podcast Sudut Rumah. Hari ini aku ditemani sama Kak Ara, Kak Yuli, dan hari ini kita akan ngebahas tentang beauty standar. Tapi nggak cuma di situ, kita akan ngebahas tuntas bagaimana kecantikan itu berperan penting dalam kehidupan sosial dan juga karir. Oke, gimana nih Kak Ara, Kak Yuli? Menurut kakak sendiri, itu cantik tuh apa sih? Kalau menurut aku ya, cantik itu sesuatu yang indah sih. Oke, kalau menurut Kak Ara? Menurut aku cantik itu perempuan. Betul, karena identiknya memang perempuan. Cowok mah ganteng ya. Betul. Nah, kalau menurut aku sendiri, cantik itu sehat sih. Kenapa? Karena pertama ketika kita sehat, kita menjaga pola makan, tubuh, walaupun enggak, aku belum ya, tapi maksudnya melihat sesuatu yang sehat tuh akan terpancar cahayanya menurutku. Jadi lebih Inner beauty. betul, inner beauty-nya tuh lebih terpampang gitu. adem, Betul gitu. Tapi positive vibe lah. betul, karena memang definisi cantik tuh sebenarnya banyak banget ya nggak sih? Oke, nah ngomongin cantik, pasti kakak tuh tahu ya, seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, cantik itu tuh ternyata ada apa ya? Cantik itu tuh mengikuti zaman, benar gak sih? Iya. Bener kan? Nah, kalau kakak tuh sadar ketika gini, kakak tuh sadar kapan sih ketika memang standar kecantikan itu seiring berjalannya waktu tuh berubah? Dari apa faktornya bisa sadar akan hal itu? Kalau menurut aku ya dari aku ini nonton TikTok. Oke, I Nonton see. TikTok. Pokoknya ngeliatin ini standar kecantikan dari tahun ke tahun Oke. gitu. Bukan standar kecantikan ya, dari standar makeup gitu. Oke. Dulu tahun 70-an makeupnya alisnya cuma satu cing gitu kan. Terus Ada bunyinya, sing. lurus banget. Kalau kita kan di arsir Di arsir, oke. gitu kan. Tahun 80-an warnanya apa ya, warna yang terang-terang, warna biru, warna kuning, apa orange gitu. Oke. Terus yang 90-an agak bagus dikit alisnya, cuma apa ya, Menor masih. Menor, masih menor. Terus di tahun sekarang lebih flawless, lebih natural. Kalau dari kakak Yuli gimana? Terus sampai lupa Pertanyaannya tuh apa sering berjalannya waktu tuh apa sadarnya tuh di bagian mana gitu kalau ternyata standar kecantikan tuh berubah? Iya. Oke, sebenarnya itu dari media sosial sih pasti. Pasti itu sangat pengaruh. Kayak dari dulu gitu, kita pas kecil nonton TV, misalnya kita lihat nih Yuki Kato, ih cantik ya. Betul. Ketahuan deh gitu. Kelihatan gennya ya, kelihatan generasi awal nih. Ya kayak misalnya kita lihat Yuki Kato nih di sinetron, tuh kok cantik banget ya. Terus mulai sekarang ini mungkin versi cantiknya itu lebih ke kayak Korean look gitu. Korean Pasti look, beda beda banget banget. dari dulu Betul. gitu. Nah, jadi itu kayak apa ya, bener-bener dari dulu tuh udah paham sih, tapi memang bener-bener kayak aware itu pas COVID 2020-an. Betul. Aku ngikutin beberapa influencer juga gitu, jadi dari situ makin lebih paham, lebih aware, terus sama lebih belajar lagi sih tentang beauty. Oke. Sama sih aku juga sadar tuh pas lagi COVID. Karena sebelumnya jujur aku tidak terlalu mementingkan look dulu. Karena aku tuh ya udah pede aja mau ngapain, intinya banyak temen. Itu kan dulu ya. Tapi tuh ketika COVID belajar banyak hal baik dari sosial media, ngamatin beberapa YouTube gitu kan. Ternyata penting ya, look itu penting gitu ketika kita apa ya semakin dewasa terus itu semakin penting sebenarnya gitu dalam aspek kehidupan bersosial maupun karir gitu. Nah, tadi kita ngomongin perubahan look make up atau look kecantikan, standar kecantikan dari tahun ke tahun gitu. Nah, kalau dari Kak Yuli sama Kak Ara sendiri gitu ya. Menurut kakak dengan adanya perubahan standar kecantikan tersebut, apakah itu apa ya berdampak baik ke diri kita atau malah jadi merasa insecure or aduh bisa nggak ya, aduh jadi tertekan gitu dengan adanya standar kecantikan ini? Oke, kalau menurutku keduanya sih ya, ada yang berdampak buruk sama juga ada yang berdampak baik. Kalau untuk berdampak buruknya mungkin kita jadi insecure. Betul. Kita suka banding-bandingin tuh kecantikan kita sama orang lain, padahal kan maksudnya tiap orang tuh punya kecantikan sendiri-sendiri. Terus kalau berdampak
baiknya kita jadi tahu nih apa yang harus diubah, misalnya kayak pola makan atau dari olahraga atau misalnya dari make up atau skincare. Kan itu juga bisa berpengaruh kan? Kalau dari aku sih itu. Benar, aku juga gitu, sama sependapat sama Yuli ya. Pertama pengaruh buruknya dulu ya dari aku ya. Betul, boleh. Aku kan body aku ini kan nggak langsing kurus tinggi gitu. Cakep. Berisi ya, bem gitu. Iya, tiap aku pulang kampung, iya ada gendutan, dirantau gini-gini gitu kan. Terus aku jadi down gitu kan. Kalau down itu apa ya? Asam lambung aku Iya, karena kakak tuh terlalu dibawa pikiran. Iya, jadi kan dampak buruknya aku jadi asam lambung, penyakit. Maaf, ini bukan ngetawain karena ngejek ya, tapi ini lebih ke lucu aja. Iya, terus oleh karena itu aku karena diledekin orang jadiin apa ya, cambuk untuk diri aku lebih baik. Motivasi kali, jangan dicambuk itu terlalu sakit. Memotivasi diri aku lebih baik. Iya, bisa dicambuk. Terus dicambuk mana? Malaikat apa munkar? Munkar. Terus kalau positifnya? Kalau positifnya ya karena itu aku dijadiin positif. Apa sih? Iya, cuma ketawa. Berarti karena itu menjadi motivasi dan motivasi ini tuh positifnya. Untuk belajar lebih cantik gitu. Aku sekarang bisa makeup. Iya, betul. Kayak gitu. Apalagi di era digital sekarang kan banyak tips-tips cara-cara makeup, merawat diri dan dari perkembangan tren ya beauty. Oke, berarti memang sebenarnya tuh standar kecantikan jadi merubah apa ya, pola pikir gitu ya, pandangan kakak kepada standar kecantikan ini dan ngaruh ke dalam diri kakak berdua ya. Nah, tadi kita ngomongin perihal perubahan standar kecantikan merubah pola pikir kalian atau enggak. Nah, ini tuh ada lagi, tadi kan Kak Yuli sempat ngomong salah satu pengaruh kenapa kakak jadi melek akan kecantikan itu dari sosial media. Ini kayak seru banget kalau aku mau ngebahas tentang sosial medianya. Nah, kalau menurut Kak Yuli sama Kak Ara sendiri, sebenarnya tuh yang yang merubah tren kecantikan ya, ini tren kecantikan bukan standar, tren kecantikannya itu tuh sebenarnya pola pandang masyarakat atau kita sebagai perempuan mandang tren beauty itu penting, atau mungkin dari brand kecantikannya, atau malah media yang membawa arus perubahan tren beauty itu. Menurut aku itu tren beauty itu dimulai dari masyarakat dulu gitu, dari pandangan masyarakat terhadap standar kecantikan seseorang begitu, terus didukung oleh brand dan diteruskan oleh sosial media. Oke, kalau menurut Kak Yuli? Bener kok yang dibilang sama Tiara gitu ya. Ketiga-tiganya ini sangat berpengaruh. Yang pertama itu dari persepsi orangnya itu sendiri. Misalnya nih aku suka sama influencer, misalnya yang kita tahu itu adalah mungkin Suhai Salim gitu atau Tasya Farasya gitu kan ya. Nah, aku tuh suka banget nih sama mereka. Terus habis itu kayak brand-brandnya gitu, brand-brandnya pasti ngikutin nih sama mereka nih. Betul. Kalau misalnya Tasya Farasya mungkin kita taunya kayak MOP gitu kan brandnya Tasya Farasya sendiri. Terus nanti dari sosial media juga ikut menyebarkan. Iya, ya betul. Aku juga sepakat sih. Benar, yang sebenarnya yang mengawali adanya tren beauty ya memang masyarakat atau orang, karena memang setiap orang tuh punya selera, punya persepsinya masing-masing. Nah, dengan adanya tadi pengaruh dari tren beauty, ada pengaruh dari masyarakat, sosial media, bahkan public figure gitu ya. Nah, menurut kakak berdua gitu, Kak Ara atau Kak Yuli, pernah nggak sih ngerasa tertekan dengan adanya itu? Kayak aduh, berarti harus punya budget lebih banyak buat beli make up yang bagus dan look yang oke, atau harus lebih sering olahraga untuk memperbagus muka, raut wajah gitu-gitu, gimana? Pernah nggak sih ada rasa tertekan gitu? Pernah, waktu aku pertama-tama ngikutin Suhai Salim gitu.
beliau itu sering banget apa ya namanya tuh menggunakan produk dari luar negeri. Pasti tahu kan kalau produk luar negeri pasti apa namanya tuh mahal, terus produk high end, dan kita waktu itu belum mampu. Betul. Dan apalagi waktu pas COVID kan gitu, maksudnya untuk ekonomi juga harus ditekankan sekali gitu sih. Jadi itu yang benar-benar buat aku tertekan. Tapi makin lama kesini ya kita pakai yang sesuai aja sama kemampuan kita sendiri gitu. Maksudnya kan apalagi untuk brand di Indonesia sekarang itu udah banyak yang udah bagus. Bener brand lokal tuh udah bagus. Betul banget yang bagus. Ya itu bener. Ada cantik ya, halal ya. Betul. Emina betul. Bener. Terus apa lagi ya? Ya paling dengan sesuai budget, terus juga sesuai dengan kondisi kulit kita kan ya. Betul. Kalau udah beli yang dari luar itu kadang nggak cocok nih sama muka kita, terlalu tebal kulitnya kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Kalau menurut aku ya, tertekan atau tidaknya tadi udah dijawab ya sebelumnya ya. Lumayan tertekan gitu ya. Karena apa ya, standar kecantikan di Indonesia ini kurus, tinggi, langsing, kayak bihun gitu, kurus. Kayak tiang listrik ya. Listrik mah hitam. Jangkis ya. Jangkung kurus, najis. Yang bikin aku tertekan itu yang tadi, kayak badan aku tuh gemuk. Oke, I see. Jadi aku kan tertekan sampai asam lambung aku. Yang tadi ya Mama ceritain. Oleh karena itu aku mikir nih gimana nih caranya bisa kurus nih gitu. Jadi makanya aku rutinin tiap minggu ya sekali seminggu aku olahraga gitu. Makanya aku jaga manisnya dikurangin kalau dari aku gitu. Oke, sama sih. Aku juga sempat ngerasa tertekan karena sebenarnya kalau aku tuh bukan dari segi badan, segi body itu aku kayak oke, setiap orang tuh sudah diciptakan seperti ini gitu. Kalau menurut aku ya, pandanganku. Tapi aku lebih tertekan karena gimana ya caranya make up, gimana ya caranya pakai skincare gitu. Terus apakah kulitku sensitif atau enggak gitu. Karena menurutku kayak apa ya, make up tuh susah loh menurutku. Bener gak sih Kak? Iya kan, make up tuh butuh usaha gitu. Harus ada skill. Betul, kayak nginin alis juga duitnya betul juga. Harus ada duitnya juga, betul. Maksudnya kan nginin alis, nginin eyeliner itu susah banget, please. Itu yang bikin aku tertekan saat itu dengan adanya trend beauty gitu sih. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang bagaimana trend beauty mengubah pandangan Kakak dan lain-lain. Tapi ya kali ini aku pengen nanggapin pernyataan dari Kak Tiara. Kara tadi bilang bahwasannya Kara tuh insecure itu dengan bentuk badan dan lain-lain. Tapi sebenarnya menurut Kakak berdua nih, body image itu apa sih? Body image itu persepsi dan juga penilaian kita nih terhadap tubuh kita sendiri sih. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Oke. Kalau menurut Kara? Sama, boleh nggak? Boleh dong, karena mungkin pandangannya sama ya dalam satu sisi. Oke, nah kalau menurut aku benar juga body image itu gitu. Bagaimana kita memandang diri kita, dan pasti ketika kita udah memandang diri kita, kita tahu letak kurang diri kita sehingga membandingkan ke orang lain. Benar nggak sih? Benar. Nah, pernah nggak sih ada pengalaman gitu tentang ngebandingin body image Kakak gitu? Maybe dengan public figure, maybe K-pop. Biasanya tuh cewek-cewek Korea, Masya Allah ya, bodinya tuh wak gitu, kayak gitar Spanyol kan bagus ya itu ya. Nah, pernah nggak sih ngebandingin diri Kakak gitu? Nggak apa-apa sama siapapun itu. Pernah lah. Pernah, pasti sih semua orang itu. Aku pernah ngebandingin diri aku sama Jennie Blackpink. Serius? Si Jennie itu dibandingin? Karena aku lihat ya, si Jennie itu dia waktu JR tuh dia sering pakai celana kargo. Oh, I see. Dia kan kurus. Kamu beli kargo, aku tahu ceritanya. Oh, jadi itu. Tinggi, pas joget, Pas kamu yang dance pakai. dia bagus banget gitu kan. Pas kamu yang pakai. Kayak lontong. Karena kakak tuh pas beli itu cerita gak sih Kak aku, nih bagus sih dia nih kargo, aku beli tahu merek ini gitu-gitu. Terus tapi pas aku pakai enggak banget gitu cerita ke aku. Iya, tahu itu. Kebayang mirip Jennie Blackpink, pakai kayak lontong.
Siapa? Oke, kalau aku ngebandinginnya itu sama member Espa. Sumpah Kak. Iya, sama Karina, terus sama Ningning. Kan maksudnya body mereka tuh bagus banget gitu ya. Terus jadi aku kapan gitu bisa punya badan kayak mereka. Tapi karena aku kan rebahan terus ya, jadi kayaknya nggak mungkin. Tulang punggungnya udah lunak ya. Iya lagi. Udah gak bisa pakai tiduran aja. Tapi bener, aku juga tau Kak, aku pernah ngebandingin, kalau aku mungkin gak sama orang Korea sih. Aku suka Mariel Tatum. Entah kenapa ya, menurutku tuh secara body pas aja gitu. Kayak bentuknya pas. Aku sih bukan sama orang Korea, tapi sama orang Indonesia itu sih. Ariel Tatum menurut aku best banget sih, sebagai cewek aja aku suka gitu. Kan kalau kakak sama orang Korea ya. Tapi emang ya dia emang mirip sama Ariel Tatum. Oh iya? Rambutnya sama-sama hitam. Jalan itu mah. Tapi pengennya mirip sih sama Ariel Tatum, kan secantik itu menurutku. Kalau itu ya standarnya di Indonesia. Nah tadi kan berarti kita semua pernah yang ngebandingin sama orang lain gitu ya. Nah tapi dari ngebandingin orang lain berarti secara tidak langsung kan kita merasa ada yang kurang dari diri kita, bener nggak sih? Iya. Kita ngerasa ada yang kurang dari diri kita sehingga kita mencari kesempurnaan di orang lain. Berarti kan itu ada hubungannya dengan mental health kita gitu. Benar kan? Kalau menurut kakak sendiri ada nggak sih hubungan antara body image sama mental health? Kalau body image sendiri yang tadi aku bilang kan itu persepsi dan juga penilaian tubuh kita penilaian kita terhadap tubuh kita sendiri gitu kan ya. Ada yang negatif, ada juga yang positif kan pastinya. Nah, yang positif mungkin berdampaknya itu kita jadi self aware, kita jadi bisa mencintai diri kita sendiri, terus kita lebih pede lagi gitu kan ya. Kalau untuk negatifnya malah biasanya kita jadi down. Terus kayak Ara tadi malah berdampak sama fisiknya dia. Iya benar. Gitu. Udah bukan psikis lagi, fisik sampai kena. Nah itu sih menurutku. Jadi berhubungan pasti. Karena apa ya, mental health itu kan dasarnya itu memang harus dari pikiran kita sendiri. Betul. Gitu. Pikiran kita itu harus dijaga, mindset kita tuh harus benar-benar harus dijaga gitu ya, harus positif semuanya. Nanti kita juga ngeluarinnya yang positif gitu. Oke, kalau menurut Kara? Benar kata Yuli tadi. Sekarang aku lebih fokusnya ke self love gitu. Semakin aku mencintai diri aku, maka mental aku juga makin sehat. Betul, gitu. sepakat. Emang kita tuh perlu banget mengenal diri kita. Setelah itu kita mencintainya, baru kita bisa menerima hal-hal baik, keburukan ataupun kesempurnaan yang kita punya gitu. Nah, ngomongin body image sama mental health. Iya. Sejujurnya pas aku kuliah, aku ngambil penelitian itu. Jadi aku tuh kenal psikologi, terus hal yang aku ambil tuh ini bidangnya itu adalah psikologi positif. Emang so banget positif sih, tapi itu yang aku ambil. Dan aku tuh ngambil penelitian tentang body dissatisfaction. Jadi ada nggak sih pengaruh dari rasa ketidakpuasan, body dissatisfaction, rasa ketidakpuasan diri terhadap rasa syukur sama mental health wanita umur 20 sampai 25 tahun di daerah Jakarta. Dan hasilnya adalah mereka semua sangat tidak, 68% hasilnya itu sangat amat tidak mencintai dirinya. Jadi akhirnya kurang rasa syukur, secara mental nggak bagus gitu. Mungkin itu ada faktor dari eksternal kalau yang aku lihat, yaitu dari banyaknya mungkin mereka memandang apa ya, tren beauty itu yang tadi Kara bilang, yang cantik, kurus gini, padahal nggak cuma itu, cantik tuh luas gitu. Jadi hasilnya memang sangat berpengaruh rasa ketidakpuasan diri terhadap mental health. Makanya tadi aku setuju kakak bilang self love itu nomor 1, karena kita bisa nerima diri kita nggak sih setelah kita mencintai diri kita gitu. Dan menurutku juga tuh lingkungan tuh berpengaruh. Nomor 1, iya benar, faktor eksternal itu ngaruh banget Kak. Iya betul. Nah lingkungan di sini tuh bukan kayak teman-teman tapi keluarga gitu. Betul. Kadang kita tuh suka diejek juga sama keluarga. Betul. Gitu. Kayak tiang banget sih gitu. Aku dulu tuh sering Bilang darah banget sih. diejek banget kayak tiang listrik lah, atau ya kayak layang-layang. Kayaknya keluarga
keluarga kakak terlalu banyak ininya ya, terlalu banyak ininya apa sih, ke idenya nyampe ngatain layang-layang gitu apa. Iya bener. Nah, apa ya? Karena lingkungan itu yang mungkin ngebuat kita itu jadi nggak sayang sama diri kita sendiri. Harusnya kan, maksudnya keluarga itu yang paling dekat, lingkungan itu yang paling dekat sama kita. Harusnya mereka yang bisa mengayomi kita gitu. Betul sih. Apalagi tadi Kara kan juga cerita kalau pulang balik ke kampung halaman tuh banyak ngomong makin gendut, makin ini. Padahal seharusnya faktor utama tuh, faktor eksternal yang utama itu adalah keluarga dan teman. Standar kecantikan juga berpengaruh juga kan pastinya. Betul, standar kecantikan. Ini kan kalian psikologi ya dua-duanya ya. Terus satu lagi dia punya ini ya, ada penelitian terhadap self love ya. Bukan self love, body dissatisfaction ya. Gitu ya. Di saat aku jauh dari keluarga aku, bukan dari keluarga, dari orang-orang yang nyinyir gitu kan, aku merasa self love, cinta diri aku gitu kan. Terus setelah ketemu mereka kembali lagi, itu gimana caranya biar kita tuh nggak kembali lagi kayak gitu, mencintai diri kita gitu. Ada nggak caranya biar nggak balik lagi gitu? Kalau aku jujur, ini mungkin bukan tips and trick enggak, tapi ini yang biasa aku lakuin. Biasanya aku kalau kayak gitu, aku pertama emang aku mungkin anaknya bodo amatan. Aku bodo amatan banget. Jadi dari rasa bodo amatan aku itu kayaknya akhirnya menciptakan kalau aku sangat menerima diri aku yang sekarang. Gitu sih. Jadi pertama dibodo amatin. Itu susah emang Kak. Ngalihin pikiran itu tuh susah. Tapi menurut aku ketika ada banyak orang yang ngebandingin, coba cari hal yang paling kakak sukain sama kakak. Menurut kakak itu adalah hal yang utama yang bisa kakak lakuin, tapi orang lain nggak bisa. Gitu sih menurutku. Tapi kan setiap orang caranya berbeda. Kalau Kak Yuli? Kalau dari aku kan orangnya tuh cuek ya. Ya hampir setipe lah sih gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga aku yang kayak ngomong kayak gitu, ya udah kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi nggak terlalu dipikirin banget gitu. Tapi ya kalau misalnya sakit pasti rasanya sakit juga kan. Iya, aku juga ngerasain gitu. Sakit. Tapi ya udahlah ya, maksudnya kan aku lebih berpikir kayak semua orang itu kan gak ada yang perfect, pasti semuanya itu ada kekurangannya. Ya kita aja anggap aja gitu, ya dia juga punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Kalau mungkin kalau dari pengalamanku seperti itu. Nah, aku sepakat yang Kak Yuli bilang. Intinya Kak, kita tidak bisa mengkontrol orang lain, tapi kita bisa mengkontrol diri kita sendiri sih. Itu sih kesalahan aku, karena emang susah ngalihin pemikiran tuh susah banget sih gitu. Ya, aku dapat tipsnya ya lebih better dari sebelumnya. Makasih ya teman-teman. Oke, nah tadi kita ngomongin masalah body image dan mental health ya. Nih aku pengen nyambung. Jadi karena dari tadi kita ngebahas tentang kecantikan, menurut kakak cantik tuh privilege gak sih? Banget. Oh ya, menurut kakak banget. Ada pengalaman berarti? Iya benar, berarti ada pengalaman. Aduh, diomongin gak ya? Boleh, gak apa-apa. Sumpah gak apa-apa, kamu sharing biar temen-temen mungkin di luar sana ada yang ngerasain yang kayak kakak. Jadi dia tidak merasa sendiri. Sebenarnya banyak sih ya. Tapi salah satu yang benar. Aku mau daftar polisi tapi aku pendek. Privilege. Iya benar. Tapi kan cantik ya Kak, itu tinggi ya, itu soal tinggi. Iya. Cantiknya kayak di ini ya, daftar jadi resepsionis di mana gitu, dia mintanya yang cantik gitu. Terus kakak ditolak? Karena kayak gini. Terus kakak ditolak tuh? Iya, nggak ditolak sih, nggak dipanggil. Ditolak secara halus? Dia nyebut kualifikasi good looking, mama enggak. Maka terus gak dipanggil? Enggak. Oke. Kalau menurut Kak Yuli? Oke, kalau dari aku itu kan kita tahu ya banyak banget loker itu yang mencantumkan harus berpenampilan menarik. Dari situ itu menurut aku ternyata cantik itu punya privilege sendiri ya. Mereka lebih disukai sama banyak orang. Tapi menurut aku ya cantik di sini tuh bukan hanya sekedar fisiknya aja yang harus benar-benar cantik gitu. Kayak misalnya dari penampilan itu juga, kita kalau misalnya ngelamar kerja kan pasti harus berpenampilan yang baik kan, pakai kemeja atau pakai blazer gitu kan, nggak mungkin kita juga pakai kaos atau pakai celana jeans buat ngelamar kerja kan, pasti itu kayak dipandang
sebelah mata kan sama. Iya, emang mau daftar kerja di Iya. pasar abang mana nih? Blok berapa? Pasar Abang, Tanah Abang. Barunya lagi aku ada nih. Ada saja. Ya, makanya kayak menurut aku apa ya, cantik itu yang benar ada privilege-nya. Oke. Jadi cantik itu sebenarnya memang privilege. Bener sih menurut aku. Tapi perlu digarisbawahi, cantik yang dimaksud itu bukan hanya sebagai look ya, tapi mungkin berpakaian rapi, tubuh yang sehat, gitu kan. Jadi nggak melulu yang cantik gitu. Cantik dalam artian tuh looks ya gitu. Nah, berarti dengan pendapat atau pernyataan kalian gitu ya Kak, berarti ternyata cantik itu adalah salah satu alat untuk modal sosial, paham nggak? Jadi bener kan? Berarti itu menjadi modal sosial dong gitu. Dengan kita cantik, berpakaian rapi, membuat kita lebih mudah untuk bergaul. Banyak kelompok yang menerima. Sepakat gak dengan hal itu? Betul kan, betul. Betul kan? Nah, jadi dari hal tadi gitu, pernah gak sih punya pengalaman nih kakak berdua kayak yang apa ya, karena penampilan kalian, ini penampilan kalian itu jadi menyelamatkan karir kalian. Pernah gak ada pengalaman itu? Dalam apapun itu, magang kek, kerja kek, atau PKL mungkin kalau kalian SMK? Pernah sih ya, waktu dulu aku lamar kerja. Aku ngelamarnya itu aku menggunakan tutur bahasa yang baik gitu, gestur tubuh yang bagus, Sopan yang gitu. sopan gitu kan, ngomongnya ngehormati yang lebih Dewasa, lebih tua lah lebih, gitu. yang lebih berpengalaman gitu, nggak angkuh gitu. Alhamdulillah aku diterima kerja, padahal kandidat lainnya ada yang apa ya, mantan karyawan dari OJK. Kan aku kan lulusan fresh graduate akuntansi, seharusnya dia lebih berpengalaman dari aku gitu. Mungkin karena aku tidak angkuh ya, mungkin kayak apa ya, sopan, aku lebih dipilih untuk menjadi karyawan di sana gitu. Oh, I see. Kalau Kak Yuli? Jujur aku tuh nggak ada ya. Serius, karena dulu magang itu di kampus, terus abis itu kerja, ini tempat sekarang ini pertama kali aku kerja gitu. Jadi bener-bener gak ada sih sama sekali. Nah, mungkin kalau Dian, aku pengen tahu nih. Aku ada waktu aku kuliah semester 6 ke 7 itu aku punya pengalaman. Jadi aku butuh banget kerja gitu, aku butuh banget nih uang soalnya gitu loh. Sebenarnya tuh awalnya dari BU kan, terus lama aku cari-cari, waktu itu tuh aku nemunya, inget banget, itu di LinkedIn. Terus aku lihat ternyata salah satu televisi di Indonesia, swasta ya, televisi swasta di Indonesia tuh lagi butuh. Aku daftar lah lewat email. Yang bikin aku shock adalah pas aku datang ke sana ternyata nggak cuma aku, banyak lah anak psikologi tuh banyak pasti yang butuh kerja kan. Ribuan. Nggak, maksudnya intinya rame lah saat itu. Nah, yang saat aku interview itu ternyata aku interviewnya nggak sendiri, aku interviewnya itu bertiga sama anak. Seingat aku tuh di sana ada anak Gunadarma, ada kampus aku tentunya. Terus yang satu lagi aku lupa itu dari kampus mana. Ketika masuk ternyata dia bilang, HR-nya tuh bilang, HC di sana tuh HC bilang kayak cuman butuh 1 orang yang akan masuk dari 20 orangan. Ternyata itu aku loh yang lolos. Karena aku ngerasa adalah, alhamdulillah ngerasa saat itu aku tuh lagi make up well, pokoknya dress well, make upku juga lagi bener. Itu aku ngerasa karena penampilanku dan cara ngomong aku yang tadi kakak bilang, sopan santun. Mungkin tidak karena aku belum punya pengalaman magang, jadi aku lebih merendah aja, bukan yang sih enggak, tapi lebih di sana sih itu. Jadi aku ngerasa itu salah satu pengalaman gara-gara penampilan sama perilaku aku sih, aku mikirnya gitu. Oke, nah tadi itu pengalaman kita gitu ya. Dan semoga akan selalu ada pengalaman-pengalaman baik ya tentang penampilan gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin penampilan, kita udah ngomongin bagaimana kecantikan merubah pola pandang gitu kan. Tapi menurut kakak, adil nggak sih kalau ternyata penampilan dan kecantikan tuh masih jadi faktor utama atau faktor penentu dalam kehidupan sosial dan berkarir? Oke,
Kalau menurut aku ya 50-50 sih. Oke. Karena kan kalau misalnya kita berpenampilan baik, bukan dari sekedar looks aja ya di sini. Maksudnya kita berpenampilan baik, terus apa namanya, itu juga bakal mempengaruhi gimana kita sosialisasi gitu, dalam sosialisasi kita sendiri. Misal kalau kita dalam konteksnya itu mencari pekerjaan gitu, misalnya dipanggil interview, pas dipanggil interview kan kita harusnya berpenampilan rapi gitu kan, misalnya pakai kemeja, pakai blazer, terus habis itu dandan yang cantik, terus habis itu pakai jilbab yang rapi, atau misalnya rambutnya dikuncir lah atau apa gitu kan, itu kan pasti akan bikin impression tersendiri gitu bagi rekruternya gitu ya. Nah kalau misalnya kita bandingkan sama kandidat yang dia nggak make up sama sekali, atau misalnya dia pakai pakaian yang emang nggak sesuai gitu untuk melamar kerja, misalnya pakai jeans lah atau apapun itu kan maksudnya bisa dibilang tidak menghargai yang ada di sana gitu ya, rekruter yang ada di sana. Menurutku itu ya gitu. Menurut Kara? Oke, kalau menurut aku orang yang apa ya mengutamakan kecantikan atau looks gitu untuk di dunia kerja itu nggak adil menurut aku. Karena belum tentu dia cantik, dia punya skill gitu. Mana tahu yang biasa-biasa aja skillnya lebih bagus daripada yang cantik. Betul, gitu. sepakat juga sih itu. Oke, nah kalau menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi sih adil aja gitu. Penampilan dan kecantikan tuh menjadi apa ya, faktor penentu, karena ya itu yang kalau aku sih mikirnya dari adanya standar kecantikan ini itu bisa membuat seluruh wanita, baik wanita ataupun laki-laki, bisa upgrade dari sisi penampilan. Dan dengan ada standar, oh ya kayak ini kurang rapi deh, jadi bisa menyesuaikan dalam acara apa harus berpakaian seperti apa, dalam kegiatan apa harus berpakaian seperti apa. Jadi menurut aku cukup adil gitu sih. Nah, kayaknya kita dari tadi udah seru banget ya, saling cuap-cuap, ngobrol-ngobrol santai gitu ngomongin ini. Sebelum kita selesai, kayaknya seru deh kalau kakak nih dikasih kesempatan untuk ngobrol sama diri kakak di masa lalu. Apa sih yang mau disampaikan? Sedikit aja. Mau butterfly hug dulu kan? Di belakang kamera aja ya Bu. Di belakang kamera aja nanti ya. Ya udah ke belakang. Enggak, sabar, kameranya kerja dong, itu kameramennya kerja. Oke. Halo Aprila Mutiara. Gemes banget. Makasih ya sudah bertahan sejauh ini. Kamu hebat, kamu kuat. Ih, Kayuli gimana? Terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Terus proses menjadi lebih baik. Joset. Ya ini semoga di masa ini obrolan ini ya, ini kan bakal terus ada ya di dalam media, di YouTube tentunya. So bisa dilihat ya 5 tahun 10 tahun lagi. Jadi ini pesan dari masa depan ke masa lalu gitu kan. Nah, sore itu istri ya. Oke deh. Nah, kayaknya nih karena kita udah cukup sesinya. Makasih banyak untuk Kara, Kak Yuli ya. Kita setelah ini akan ngobrol banyak hal lagi. Jadi teman-teman di rumah tolong dipantau terus juga semoga obrolan kita kali ini bermanfaat dan memberikan pengalaman lah. Jadi ketika teman-teman berada di situasi itu bisa untuk keluar dan cari jalannya gitu. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton Sudut Rumah. Tunggu episode selanjutnya dan sehat-sehat terus wanita di seluruh dunia.